bikin kita lebih bahagia, slow living juga bikin kita jadi lebih sehat karena lebih banyak bergerak dan makan makanan yang bergizi. Selain itu, kita juga bisa lebih produktif karena pikiran jadi lebih jernih. Pokoknya, bakal bikin hidup lebih berkualitas. Sembilan 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sudah mendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kali ini saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Daerah berbahasa Minang. Selamat mengikuti. Selamat siang Nusana Pandanga. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari kami sampaikan sari berita utama. Kota Bukit Tinggi saja dulu dikenal saja, namun perubahan iklim dan penurunan kualitas udara secara global. Pemprov Sumbar harus berpikir realistis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Buletin Berita Minangko selengkapnya dibacakan De Irvi Anissa. Kota Bukit Tinggi sejak dulu dikenal saja, namun perubahan iklim dan penurunan kualitas udara secara global mengancam kondisi Tasabui menjadi lebih hangat. Selengkapnya dilaporkan Yudi Prama Agustino. Stasiun Pemantau Atmosfer Global atau Global Atmosphere Watch GAW Bukit Koto Tabang alah menggelar Sekolah Lapang Iklim atau SLI tematik 2025 dan bakarajo samo jo pemerintah Kota Bukit Tinggi. Kepala Stasiun GAW Bukit Koto Tabang Sugeng Nugroho menjelaskan, Sekolah Lapang Iklim merupakan langkah strategis dalam mitigasi dan antisipasi perubahan iklim global dan kini berdampak ke berbagai wilayah termasuk Kota Bukit Tinggi. Bukit Tinggi sejak dulu dikenal saja, namun perubahan iklim dan penurunan kualitas udara secara global mengancam kondisi Tasabui menjadi lebih panas. Sugeng Nugroho menegaskan, Bukit Tinggi sebagai kota wisata perlu lebih waspada terhadap perubahan iklim agar tidak berdampak pada turunnya minat kunjungan wisatawan di masa mendatang. Berdasarkan data yang dihimpun GAW sejak 1981 hingga 2024, terdapat tren peningkatan signifikan suhu udara minimum selama 44 tahun terakhir. Kondisiko dapat mempengaruhi berbagai sektor dalam jangka panjang, termasuk pembangunan, kesehatan, dan ekonomi. Menurut Sugeng Nugroho, jumlah hari panas tarikh bertambah selain berdampak pada sektor pariwisata, konsumsi listrik khususnya pengguna AC juga akan meningkat, alunlah potensi asok dari kebakaran hutan dan lahan dan dapat mempengaruhi kualitas udara. Suhu udara yang kita analisis dari tahun 1981 sampai 2024 itu ada kecenderungan di Bukit Tinggi itu pada malam harinya lebih hangat, sedangkan pada siang hari memang ada potensi hangat tapi tidak se ekstrim atau tidak signifikan waktu malam harinya. Artinya apa? Suhu minimum di Kota Bukit Tinggi itu cenderung mengalami peningkatan yang signifikan, sedangkan pada siang hari suhu maksimumnya itu tidak begitu signifikan walaupun ada kenaikan. Ini potensinya dapat menyebabkan nanti apa yang disebut pemanasan di malam hari dan pendinginan di siang hari. Indeks kenyamanan termal di luar ruangan akan menjadi lebih hangat. Sugeng Nugroho berharap pemerintah Kota Bukit Tinggi memiliki perangkat pemantau udara sendiri. BMKG melalui Stasiun Pemantau Atmosfer Global siap membantu proses itu agar upaya mitigasi dapat dilakukan secara optimal. Sekolah Lapang Iklim ditargetkan mampu menumbuhkan kesadaran publik dan memperkuat pemahaman terkait perubahan iklim melalui kolaborasi lintas sektor. Yudi Prama Agustino melaporkan. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mencatat sebanyak 10.575 warga dari 3.450 rumah di daerah itu terdampak banjir dan terjadi semenjak Sabtu. Bupati Padang Pariaman melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Padang Pariaman, Zahirman, sesuai dengan keterangan tertulis dan diterima mengatakan, akibat banjir tersebut setidaknya 2.968 korban harus dievakuasi ke Tampe dan alah disediakan pemerintah setampe. PMK Padang Pariaman juga mendirikan dapur umum
untuk memenuhi kebutuhan pangan serta membuka pelayanan kesehatan korban bencana dan ado di Padang Pariaman. Pihaknya mengimbau warga untuk selalu meningkatkan kewaspadaan seiring cuaca ekstrim dan masih menerpa daerah itu dan sekitarnya. Pemprov Sumbar harus berpikir realistis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berikut laporan Joni Marbeta. Kepala Departemen Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Padang FEB UNP Dr. Doni Satria SE MSE melihat sejauh perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi di Ranah Minang, Sumatera Barat bukan sakete. Secara hitung-hitungan tercatat 0,25% per tahun alah terjadi sejak 2011 hingga kini 2025 indak balik Build Back Better terbukti triwulan ketiga 2025 perlambatan berlanjut dengan pertumbuhan hanya mencapai 3,36% year on year YoY. Angka ko merupakan nan terendah di Sumatera pada periode itu. Menurutnya bahawa guncangan efisiensi anggaran salah satu akibat nan terjadi di tingkat pemerintahan daerah kabupaten kota indak menjalankan belanja modal. Dikatakan Pemprov Sumbar harus berfikir realistis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Perlambatan itu bukan sedikit, cara hitung-hitungan saya udah coba hitung ya, itu angka 0,25% rata-rata per tahun semenjak 2011. Dan kita tidak mengalami build back better lah ya, kembali membaik pertumbuhan ekonomi kita pasca COVID. Jadi dia turun drop, terus kemudian naik lagi di tahun berikutnya, tapi tidak naik seperti sebelum kondisi COVID. Harus dicari, diidentifikasi apa sih penyebab utamanya. Terlihat sekali bahwa guncangan efisiensi anggaran menyebabkan banyak daerah di Sumatera Barat, di pemerintahan daerah ya, bukan di pemerintah provinsi levelnya, yang tidak mempunyai atau menjalankan belanja modal. Jadi belanja modal pemerintah nggak ada, berarti investasi pembentukan modal domestik bruto tidak berkembang, dan sayangnya swasta juga nggak jalan. Nah pada saat swasta nggak jalan, pemerintah menahan, ya ekonomi drop. Mendukung pendapatan masyarakat. Jadi kita nggak usah mimpi lah punya investor besar atau pabrik besar datang ke Sumatera Barat, ada proyek strategis nasional kayak di pantai utara Jawa atau kayak di Maluku Utara ada tambang nikel dan lain-lain. Kita berpikir realistis bahwa Sumatera Barat itu membutuhkan investasi yang didorong oleh masyarakat lokal atau perantau. Ya, perantau yang orang Minang juga. Kenapa? Karena ya family bonding sebenarnya kekuatan dari Sumatera Barat. Selama ini orang menganggap itu kelemahan. Kelemahan kita kenapa? Karena kita dianggap anti pembangunan lah, ada tanah ulayat dan seterusnya, investasi jadi susah masuk. Penyebab utamanya gara-gara carut-marutnya tol yang bertahun-tahun lambat sekali. Nah itu akhirnya naik ke permukaan kan cerita itu. Dalam mendukung kasadonyo bahwa dalam kondisi warning kiniko diperlukan kolaborasi termasuk libayan peran perantau jalih pakar ilmu ekonomi pembangunan Jeplan Universitas Indonesia UI itu. Sehingga kiniko kondisi terjadi di baraian nasi alah menjadi bubua bisa diatasi perlambatan ekonomi tentunya melalui perhitungan kelayakan termasuk aturan kemudahan memberikan pada investor dalam berinvestasi sehingga outlook ekonomi 2026 dengan pertumbuhan ekonomi 5,1% dan kiniko Sumbar masih di angka 4,3%. Joni Marbeta mengabarkan untuk berita Minang pada siang hari ko. Pemerintah Kabupaten Pasaman meliburkan pembelajaran tatap muka bagi anak TK, SD, dan SMP menyikapi bencana alam yang terjadi dan cuaca yang ekstrem kini kok. Bupati Pasaman Weli Suheri di Lubuk Sikap yang mengatakan kegiatan belajar tatap muka diliburkan pada periode 27 hingga 29 November 2025. Dalam surat edaran yang dikeluarkan juga dibunyikan kepala sekolah dapat mengambil keputusan serta kebijakan penyesuaian kegiatan pembelajaran sesuai situasi sekolah masing-masing. Weli Suheri menegaskan bahwa kebijakan diambil untuk memastikan keselamatan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Meningkatnya resiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor di sejumlah wilayah di Pasaman. Pelaku usaha mikro, pedagang, serta petani di Padang Panjang kini mendapatkan solusi melalui program unggulan Pemko yaitu tabungan Basamo, berkah Serambi Mekah subsidi bunga. Berikut Nofri dengan laporannya. Pelaku usaha mikro, pedagang hingga petani di Padang Panjang punya peluang baru. Permodalan dan selama kerap terkendala bunga pinjaman saat kau mendapat solusi melalui program unggulan Pemko yaitu tabungan Basamo atau berkah Serambi Mekah atau subsidi bunga. Melalui program masyarakat dapat mengakses pinjaman modal usaha hingga 100 juta rupiah.
tanpa perlu memikirkan beban bunga, karena seluruhnya ditanggung Pemko. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro di Spedakop UKM Kota Padang Panjang, Rini Lisdayani Kapatang mengungkapkan pengajuan dilakukan melalui Bank Nagari, mekanisme perbankan. Setelah diverifikasi, syarat dinyatakan layak, bunga atau margin pinjaman akan langsung disubsidi penuh oleh Pemko. Rini menjelaskan tenor pinjaman maksimal 3 tahun. Program Ko terbuka bagi seluruh warga berKTP Padang Panjang dan memiliki usaha. Syarat persyaratan mengikuti aturan perbankan. Program ini kita bekerja sama dengan Bank Nagari cabang Padang Panjang, di mana permodalan akan dibiayai oleh Bank Nagari dan untuk subsidi bunganya akan dibantu oleh pemerintah. Program ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha mikro untuk dapat mengembangkan dan mengelola usaha kecil mereka sehingga usaha yang mereka jalankan mampu memberikan nilai lebih dan memiliki daya saing di tengah perekonomian masyarakat di Kota Padang Panjang. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro di Spedakop UKM Kota Padang Panjang, Rini Lisdayani Baharo, hadirnya tabungan bersama dapat menjadi dorongan kuat bagi pelaku UMKM supaya semakin berkembang. Ditambahkannya, untuk informasi lengkap terkait program Ko dapat diperoleh langsung di Bank Nagari. Nofri melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pasaman Barat mencatat 1 orang meninggal dunia dan 2.705 balai unit rumah jo 2.322 jiwa terdampak banjir di daerah Ko. Sekretaris BPBD Pasaman Barat Gus Rizal di Simpang Ampek mengatakan pendataan dampak bencana alam tarih dilakukan di lapangan jo petugas Nanado. Gus Rizal menyebutkan dari sebelah Kecamatan Nanado, 10 kecamatan alat terdampak yaitu Kecamatan Kinali Pasaman, Sasak Ranah Pasisia, Gunung Tuleh, Sungai Awu, Lamba Malintang, Koto Balingka, Ranah Batahan, dan Kecamatan Sungai Beremas. Gus Rizal menambahkan tim gabungan selain fokus mengevaluasi warga terjebak banjir, juga dilakukan penanganan kesehatan, penyaluran logistik, serta membantu warga yang terdampak bencana. Pembangunan tol Cicincin Bukit Tinggi akan segera dilanjutkan. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Pembangunan tol Padang Pekanbaru seksi Cicincin Bukit Tinggi akan segera dimulai. Halko diungkapkan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada wartawan baru-baruko bahwa proyek strategis nasional PSN itu ditargetkan dimulai pada akhir 2026 atau paling lambat awal 2027. Dalam kesempatan itu, Andre menjelaskan status PSN menjadi titik penting untuk menyambungkan tol Padang Cicincin dan ala dirampungkan. Menurut Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minangkabau itu, status PSN memastikan dukungan anggaran, kemudahan izin, serta penyelesaian kendala teknis dan sempat menghambat. Bahwa insya Allah pembangunan tol Cicincin Bukit Tinggi akan dilanjutkan segera. Ingin saya sampaikan juga, nilai pembangunan tol dari Cicincin Bukit Tinggi itu akan menghabiskan sebesar 18 triliun, Pak. Jadi mohon dukungan ya seluruh masyarakat Sumatera Barat, mulai dari pembebasan lahan dan juga percepatan pembangunan sehingga ini bisa membantu nanti pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Diketahui pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru khususnya pada seksi Padang Cicincin akan membentang sepanjang 36,6 km. Rinciannya, proyek itu dibagi menjadi beberapa seksi dalam tahapan pembangunannya dengan 6 seksi utama dan meliputi Padang Cicincin, Cicincin Bukit Tinggi, Bukit Tinggi Payokumbuh, Payokumbuh Pangkalan, Pangkalan Bangkinang, Sarato Bangkinang Pekanbaru. Dalam rencana awal akan ada 3 terowongan yang dibangun menembus Bukit Barisan sepanjang total 8 km. Bahkan pihak Jepang melalui JICA pun alah turun ke lapangan untuk meninjau lokasi dan akan dibangun jalan tol jo terowongan. Namun proses pembangunan tol menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pembebasan lahan. Akibatnya, pembangunan jalan tol dari arah Padang mengalami keterlambatan. Karena itu sebagai alternatif, pembangunan dimulai juga dari arah Pekanbaru dengan tol Pekanbaru Bangkinang dan ala beroperasi hingga kini dari total panjang 254,8 km dan ala selesai dan beroperasi baru sepanjang 60,7 km, meliputi tol Pekanbaru Bangkinang sepanjang 40 km dan tol Bangkinang Koto Kampar sepanjang 24,7 km. Jika seksi pada Cicincin sepanjang 36,6 km berhasil diselesaikan dalam tahun maka total panjang tol dan ala dirampungkan akan mencapai 97,3 km, di mana artinya masih terdapat sekitar 157,5 km dan perlu diselesaikan
untuk mencapai target akhir. Alwan Fauzan melaporkan. Sekian berita daerah Babak Minang untuk siang hari ko di edisi Senin 1 Desember 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan selamat siang.